Aku curiga. Suami dan ibuku kelewat akrab. Hampir tiap hari suamiku main ke rumah ibuku. 2 bulan kemudian ibuku yang seorang janda tiba-tiba hamil. Aku dibuat syok saat tahu pelakunya, ternyata. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Fania. Aku sudah menikah dengan Rangga dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Dion. Hidupku, kalau boleh dibilang, sederhana dan tenang. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang terlalu istimewa, tapi justru disitulah letak kebahagiaannya. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tidak jauh dari rumah ibuku. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki untuk sampai ke sana. Dan karena aku baru saja diterima bekerja di sebuah kantor administrasi swasta, hampir setiap hari aku menitipkan Dion pada ibuku. Ibuku, seorang janda yang sudah lama hidup sendiri sejak ayah meninggal, tampak tak pernah lelah merawat cucunya. Setiap kali aku membuka pintu rumah tua itu, aroma kayu yang masih melekat sejak aku kecil selalu menyambutku. Ada kehangatan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Assalamualaikum, seruku setiap kali masuk. Waalaikumsalam. Fen, Dion, ayo masuk. Suara ibu selalu terdengar riang dari ruang tengah. Biasanya, ia langsung menghampiri Dion, mengangkatnya tinggi-tinggi hingga anakku tertawa cekikikan. Cucu kesayangan Eyang, ayo peluk Eyang dulu. Aku hanya tersenyum, menaruh tas Dion yang berisi baju ganti dan mainannya. Rasanya seperti mengulang masa kecilku, hanya saja kali ini aku yang menjadi ibu, dan ibuku tetap menjadi tempat paling aman untukku bersandar. Suatu pagi, aku datang bersama Rangga. Kami berangkat lebih awal karena kantorku mengadakan rapat penting. Begitu pintu rumah ibu terbuka, Dion langsung berlari kecil. Eyang, Eyang, seru Dion dengan wajah berseri-seri. Ibuku menyambutnya dengan tangan terbuka. Waduh, siapa ini? Anak siapa ini yang ganteng sekali? Anaknya ayah Rangga, dong, jawab Dion polos sambil tertawa. Aku ikut tertawa, begitu pula ibu. Rangga hanya tersenyum sambil menghela napas. Seperti biasanya kalau melihat Dion begitu dekat dengan ibuku. Bu, ini aku titip Dion ya. Nanti sore aku jemput. Insya Allah jam 5, kataku sambil menyalami tangan ibu. Ya, Fen. Kamu kerja hati-hati. Jangan lupa makan siang, jangan sampai telat. Jangan sampai sakit, ya? Nasihat ibu selalu sama setiap hari, dan entah kenapa aku tak pernah bosan mendengarnya. Rangga menambahkan, titip Dion ya, Bu. Kalau nakal, dimarahi saja. Ibuku melirik menantunya itu sambil tertawa kecil. Ah, Rangga, anakmu gak pernah nakal kok. Kalau rame, ya namanya anak kecil. Jangan sampai kamu gak sabaran, loh. Rangga tersenyum kecut. Hehe, iya, Bu. Aku menangkap ekspresi Rangga. Sejujurnya, Rangga sering merasa canggung dengan ibuku. Mungkin karena ibu tipe orang yang apa adanya, selalu bicara blak-blakan. Sedangkan Rangga, orangnya agak tertutup. Sebelum berangkat, aku sempat duduk sebentar menemani ibu. Dion sudah asyik bermain balok di ruang tamu. Ibu sehat, kan? Tanyaku sambil menatap wajah tuanya. Ada keriput di sana, garis-garis yang menjadi saksi betapa banyak beban pernah ia tanggung sendirian. Alhamdulillah sehat, Fen. Kalau ada Dion, ibu malah merasa lebih semangat. Rumah ini sepi kalau nggak ada suara anak kecil. Aku mengangguk,
merasakan rasa haru merambati dadaku. Aku senang Dion bisa dekat sama ibu. Jadi aku nggak terlalu khawatir waktu ninggalin dia kerja. Ibu menggenggam tanganku. Ibu juga senang kamu sudah kerja lagi. Jangan merasa bersalah titipin Dion. Justru ibu merasa lebih hidup. Bu, aku menggigit bibir, menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Aku tahu betul ibu sudah terlalu lama sendiri sejak ayah meninggal. Tapi ia tidak pernah menunjukkan kesedihan itu. Ia memilih mengisi hari-harinya dengan hal-hal kecil, seperti berkebun, menjahit, atau kini merawat cucunya. Rangga yang sedari tadi berdiri akhirnya berkata, "Fen, kita berangkat dulu. Nanti terlambat rapat." "Oh, iya." Aku segera berdiri, mencium tangan ibu sekali lagi. "Ibu doakan ya, kerja kalian lancar. Jangan lupa pulang jemput Dion. Kalau telat, nanti cucu ibu bisa ngambek," kata ibu sambil mengedipkan mata pada Dion. "Ayah, jangan telat ya," Dion ikut menimpali. Kami semua tertawa lagi sebelum akhirnya aku dan Rangga benar-benar pergi. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Pagi-pagi aku mengantar Dion ke rumah ibu, lalu sore menjemputnya. Tapi di balik rutinitas itu, aku mulai merasakan sesuatu. Kedekatan Dion dengan ibu ternyata semakin erat. Kadang, ketika aku datang menjemput, Dion malah enggan pulang. "Dion, ayo pulang sama mama," kataku suatu sore. "Enggak mau. Mau sama Eyang dulu," rengek Dion sambil memeluk kaki ibuku. Aku tersenyum kikuk, sementara ibu tertawa geli. "Ya ampun, cucu ini. Mama kan capek kerja seharian, harus ditemenin. Nanti besok main lagi sama Eyang, ya?" Dion menggeleng. "Mau tidur sama Eyang aja." Rangga yang baru datang dari kantor ikut mendengar percakapan itu. Ia langsung memasang wajah serius. "Dion, jangan manja. Pulang sekarang." Nada suaranya tegas, membuat Dion menunduk. Ibu menepuk bahu Rangga pelan. "Rangga, jangan keras begitu. Anak kecil kan wajar kalau dekat sama eyangnya." "Bukan begitu, Bu. Saya nggak mau Dion terbiasa lebih dekat ke orang lain ketimbang ke orang tuanya sendiri," balas Rangga. Aku buru-buru menengahi. "Sudahlah, kita pulang aja. Besok kan Dion bisa main lagi." Dengan berat hati, Dion akhirnya menurut. Tapi sepanjang perjalanan pulang, ia diam saja. Aku tahu hatinya kecewa. Di rumah, aku mencoba menghiburnya. "Dion sayang, Mama senang Dion dekat sama Eyang. Tapi Dion juga harus sayang sama ayah dan mama, ya?" Dion mengangguk pelan. "Aku sayang semua, tapi aku suka rumah Eyang. Hangat." Jawaban polos itu membuatku termenung. Rumah hangat, sesuatu yang bahkan anak kecil pun bisa merasakan. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang kerja lebih awal, aku sempat mendengar percakapan ibu dan Dion di ruang tengah sebelum mereka sadar aku sudah sampai. "Eyang, kalau aku besar nanti, aku mau jagain Eyang terus. Mama kan sibuk kerja, ayah juga. Tapi aku mau sama Eyang," kata Dion dengan suara lirih. Hatiku tercekat mendengarnya. Ada rasa haru sekaligus rasa bersalah. Aku tahu Dion merindukan perhatian lebih dariku, tapi aku juga ingin tetap bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Ibu hanya tersenyum, mengelus kepala cucunya. "Cucu Eyang baik sekali. Tapi ingat ya, sayang, Mama dan ayahmu juga sayang sama kamu. Jangan pernah merasa sendirian." Aku masuk ruangan dengan mata berkaca-kaca. "Dion." Dion menoleh kaget, lalu berlari memelukku. "Mama." Beberapa bulan setelah aku mulai bekerja, aku mulai memperhatikan sesuatu yang mengusik pikiranku.
Ibuku sering terlihat lelah. Wajahnya pucat, langkahnya tidak setegap biasanya. Kadang, saat aku menjemput Dion di sore hari, kudapati ibu duduk terkulai di kursi kayu dekat jendela. Pandangannya kosong menatap jalanan sepi di depan rumah. Awalnya, aku mengira itu hanya karena usianya yang makin menua. Maklum, ibu sudah lewat kepala 5, dan sejak ayah meninggal, ia memang jarang punya teman ngobrol selain aku dan Dion. Tapi semakin hari, rasa khawatirku makin menguat. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari kantor. Begitu masuk rumah ibu, aku melihat Dion sedang menggambar di lantai, sementara ibuku duduk bersandar di sofa, wajahnya pucat. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanyaku panik, langsung menghampirinya. Ibuku berusaha tersenyum. "Nggak apa-apa, Fen. Tadi cuma agak pusing sedikit. Mungkin kecapean saja." Aku meraih tangannya. Hangat, tapi lemas. "Kecapean gimana, Bu? Kan ibu cuma di rumah. Masa sampai pucat begini?" Ibu tertawa kecil, mencoba menenangkan. Namanya juga orang tua. Badan udah nggak sekuat dulu. Tapi aku tidak puas dengan jawabannya. "Bu, ibu harus periksa ke dokter. Aku nggak mau ambil risiko. Ibu satu-satunya yang aku punya." "Fen, jangan lebay. Ibu sehat kok. Tadi juga sudah makan. Cuma ya, kadang kalau Dion lari-lari ke sana kemari, ibu ikut ngos-ngosan ngejar dia." Dion yang mendengar namanya disebut langsung menoleh. "Eyang jangan sakit ya. Nanti aku nggak ada yang temenin main." Aku menghela napas panjang, menatap ibu dengan tatapan tegas. "Besok kita ke puskesmas, Bu. Aku nggak mau dengar alasan." Ibuku terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ya sudah. Tapi jangan bilang Rangga dulu ya. Nanti dia khawatir." Malamnya, aku bercerita pada Rangga. "Mas, aku khawatir sama ibu. Wajahnya pucat terus. Sering pusing. Aku takut ada apa-apa." Rangga yang sedang menonton televisi menoleh. "Mungkin cuma kecapean, Fen. Ibu kan tiap hari jagain Dion. Anak kita itu aktif sekali. Aku sendiri kadang gak kuat ngikutin." Aku menggeleng. "Enggak, Mas. Rasanya beda. Aku pengen bawa ibu ke dokter besok." Rangga mendesah. "Kalau menurutmu perlu, ya silakan. Tapi jangan terlalu panik dulu. Jangan sampai ibu tersinggung juga, seolah-olah kita anggap beliau sakit parah." Aku terdiam. Ada benarnya kata Rangga. Ibuku orangnya keras kepala, tidak suka dianggap lemah. Tapi hatiku tetap gelisah. Keesokan harinya, aku sengaja ambil cuti setengah hari. Pagi-pagi aku datang ke rumah ibu dengan alasan ingin sarapan bareng. "Bu, ayo kita jalan-jalan sebentar. Aku pengen ajak ibu ke puskesmas. Sekalian cek kesehatan," kataku sambil tersenyum agar terdengar santai. Ibuku mendengus. "Aduh, Fen, kamu ini kayak nggak ada kerjaan lain saja. Ibu baik-baik saja." "Bu," suaraku melembut. "Aku cuma pengen tenang. Anggap aja nemenin aku, bukan buat ibu. Aku kan juga butuh tahu kalau ibu sehat." Ibu menatapku lama, lalu akhirnya mengalah. "Ya sudah. Tapi cepat ya, jangan lama-lama. Dion nanti rewel." Kami berangkat bertiga, aku, ibu, dan Dion. Sepanjang jalan, Dion terus bernyanyi, membuat suasana sedikit cair. Tapi hatiku tetap berat. Di puskesmas, setelah diperiksa dokter umum, ibu diminta menjalani tes darah. Dokter bilang kemungkinan hanya anemia atau tekanan darah rendah, tapi tetap butuh pemeriksaan lebih lanjut. Jadi,
Bu, jangan disepelekan. Kalau sering pusing, harus segera periksa. Jangan ditunda, kata dokter dengan tegas. Aku menatap ibu, berharap ia mau mendengarkan. Tapi ibu hanya tersenyum sopan dan mengangguk-angguk. Di luar ruangan, aku langsung menegurnya. Tuh kan, Bu. Kataku juga apa? Ibu nggak boleh anggap remeh. Ibuku mendengus sambil berjalan pelan. Iya, tapi jangan bikin heboh, Fen. Ibu masih bisa beres-beres rumah, masih bisa masak. Itu tandanya ibu sehat. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu, sehat itu bukan cuma bisa masak. Aku nggak mau kehilangan ibu. Dion juga nggak mau. Dion mengangguk kecil, lalu memeluk pinggang eyangnya. Eyang jangan pergi, ya. Aku sayang Eyang. Aku melihat mata ibu sedikit berkaca-kaca. Ia mengelus kepala cucunya. Iya, sayang. Eyang gak akan kemana-mana. Malam itu, saat di rumah, aku bercerita lagi pada Rangga. Mas, dokter bilang ibu harus tes darah. Aku mau temani besok. Rangga menoleh dengan wajah serius. Fen, aku ngerti kamu sayang sama ibu. Tapi kalau sampai sakit beneran, kita harus siap juga. Maksudku, siapa yang akan jaga Dion kalau ibu harus istirahat? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Selama ini, aku terlalu mengandalkan ibu. Kalau ia jatuh sakit, bagaimana dengan Dion? Aku menunduk. Aku nggak tahu, Mas. Tapi aku nggak mau mikir sejauh itu dulu. Yang penting sekarang ibu harus diperiksa tuntas. Rangga mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Baik, aku dukung kamu. Hari-hari setelahnya terasa penuh ketegangan. Ibuku tetap keras kepala. Meski sudah tahu harus cek kesehatan, ia masih saja bilang dirinya baik-baik saja. Suatu sore, ketika aku menjemput Dion, aku melihat ibu sedang duduk di dapur sambil memegangi kepalanya. Bu, kenapa lagi? Seruku panik. Ibuku buru-buru melepaskan tangannya dari kepala. Nggak apa-apa, Fen. Tadi berdiri terlalu cepat. Aku mendekat, hampir menangis. Bu, jangan bohongi aku. Aku lihat sendiri ibu nggak kuat. Ibu menatapku dengan mata teduh. Fania, kamu jangan khawatir berlebihan. Hidup ini memang jalannya begitu. Ibu sudah tua. Kalau sakit, itu wajar. Kamu jangan sampai terbebani. Aku menggeleng keras. Enggak, Bu. Aku nggak peduli harus sesibuk apa. Aku mau jagain ibu. Ibu nggak boleh hadapi ini sendirian. Dion yang dari tadi bermain mobil-mobilan tiba-tiba ikut bicara. Suaranya polos. Mama, kalau Eyang sakit, aku boleh jagain juga? Aku kan sayang sama Eyang. Lama-lama, aku makin menyadari ada sesuatu yang aneh dengan ibu. Tubuhnya berubah. Ia lebih sering memakai baju longgar, seperti ingin menutupi sesuatu. Tapi meski longgar, aku tetap bisa melihat bentuk tubuhnya yang sedikit berbeda. Perutnya tampak membesar, tidak seperti biasanya. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu karena berat badan ibu bertambah. Atau mungkin hanya kembung karena masuk angin, seperti alasan yang selalu ia ucapkan ketika aku bertanya. Bu, kok ibu sekarang sering pakai daster yang longgar-longgar terus? Biasanya kan ibu suka pakai kebaya rumah atau baju biasa. Ibu menoleh sebentar lalu tersenyum tipis. Ah, Fen. Ibu cuma pengen nyaman aja. Badan ibu gampang gerah. Aku menatapnya curiga. Tapi kok perut ibu kayak agak besar ya? Ibu nggak apa-apa. Ibu buru-buru menepuk perutnya, lalu terkekeh.
Halah, ini MAH perut orang tua. Namanya juga sering kembung. Masuk angin biasa. Aku masih belum puas. Bu, jangan-jangan ini penyakit serius? Harusnya kita periksa lagi, jangan cuma dibilang angin-anginan. Nada suaranya berubah lebih tegas. Fania, jangan lebay. Ibu ini masih kuat. Jangan suka mikir macam-macam. Aku tercekat. Suara ibu terdengar sedikit meninggi, berbeda dari biasanya yang selalu lembut. Aku pun memilih diam, meski hatiku berkecamuk. Malamnya, aku menceritakan hal itu pada Rangga. Mas, aku beneran bingung. Perut ibu kok makin besar. Aku takut ada penyakit serius. Tumor, atau apa gitu. Rangga yang sedang membuka laptop mendongak dengan wajah serius. Kamu yakin? Jangan-jangan cuma karena gemukan? Aku menggeleng. Enggak, Mas. Aku tinggal sama ibu dari kecil, aku tahu betul tubuhnya. Ibu itu enggak pernah sampai perutnya begitu. Sekarang jelas banget. Rangga menghela napas panjang, lalu menutup laptopnya. Fen, kalau kamu curiga, sebaiknya kamu bicarakan baik-baik. Tapi jangan nyerang ibu dengan pertanyaan yang bikin dia tersinggung. Ibu kan sensitif soal tubuhnya sekarang. Aku menunduk, menggenggam jemariku sendiri. Tapi aku takut. Mas, kalau ternyata penyakit serius, aku nggak siap. Rangga mendekat, memegang tanganku. Kita siapin hati sama-sama, ya. Jangan langsung panik. Besok coba ajak ibu periksa lagi. Kalau perlu aku ikut. Beberapa hari kemudian, aku sengaja datang lebih awal menjemput Dion. Kupikir kalau aku datang tiba-tiba, aku bisa melihat bagaimana kondisi ibu sebenarnya. Begitu masuk rumah, aku mendapati ibu sedang duduk di kursi sambil mengelus perutnya pelan. Seolah ada yang sakit di sana. Wajahnya sedikit meringis. Bu, suaraku tercekat. Ibuku kaget, buru-buru menjatuhkan tangannya dan merapikan posisi duduknya. Fen, kok cepat pulang? Bukannya biasanya sore? Aku mendekat, menatap perutnya yang jelas membesar meski ia berusaha menutupinya dengan daster longgar. Bu, jujur sama aku. Ada apa sebenarnya? Kenapa perut ibu bisa begini? Ibu tersenyum kikuk. Ya ampun, anak ini. Perut orang tua tuh gampang kembung. Tadi siang makan sambal kebanyakan, jadinya begah. Aku menatapnya tak percaya. Bu, jangan bercanda. Aku lihat sendiri tadi ibu megang perut kayak orang kesakitan. Itu bukan sekadar kembung. Suasana hening sejenak. Aku bisa merasakan ibuku mulai gelisah. Tangannya meremas ujung dasternya, matanya menghindari tatapanku. Fania, kamu jangan terus-terusan curiga. Ibu baik-baik saja, katanya akhirnya, dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya erat. Bu, aku anak ibu. Aku nggak bisa tenang kalau lihat begini. Kalau memang sakit, bilang sama aku. Aku bisa bantu, aku bisa bawa ibu ke dokter. Wajah ibu menegang. Sejenak ia ingin berkata sesuatu, tapi kemudian menutup mulutnya rapat. Dion yang sedari tadi asyik menggambar tiba-tiba ikut nimbrung. Mama, Eyang kenapa? Eyang sakit ya? Ibu langsung tersenyum palsu pada cucunya. Enggak, sayang. Eyang cuma kekenyangan. Aku terdiam. Ada sesuatu yang jelas disembunyikan ibu dariku. Malam itu, aku kembali curhat pada Rangga. Mas, aku yakin banget ibu sembunyiin sesuatu. Dia kelihatan panik waktu aku tanya soal perutnya. Aku takut banget kalau ternyata penyakit parah. Rangga menarik napas berat. Kalau memang begitu,
Mungkin ada baiknya kita bicara serius sama ibu. Jangan cuma ditanya sambil lalu. Ajak duduk, tatap matanya, minta dia jujur. Aku mengangguk pelan. Tapi hatiku ciut. Aku takut kebenaran yang akan keluar dari mulut ibu justru menghancurkan hatiku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri. Saat Dion sudah tidur siang, aku duduk berhadapan dengan ibu di ruang tamu. "Bu," kataku pelan tapi tegas. "Aku mau ibu jawab jujur. Apa yang sebenarnya ibu rasakan? Kenapa perut ibu bisa begini? Aku nggak percaya ini cuma masuk angin." Ibu terdiam lama. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, seolah menahan sesuatu yang berat. "Fen, ada hal-hal yang gak bisa dijelasin begitu aja," katanya akhirnya, lirih. Aku semakin penasaran. "Apa maksud ibu? Jangan bikin aku bingung, Bu. Aku anak ibu. Aku berhak tahu." Ibu menunduk, air matanya jatuh menetes di punggung tangannya. "Maafkan ibu, Fania. Ibu bukan gak mau cerita. Tapi, ibu takut." Jantungku berdetak keras. Kata-kata itu menamparku. "Takut? Takut kenapa, Bu? Jangan bilang, ini penyakit serius? Kanker? Tumor? Apa sebenarnya?" Ibu hanya diam, menangis dalam bisu. Aku meraih tangannya, mengguncangnya pelan. "Bu, aku mohon. Jangan bikin aku nebak-nebak. Aku nggak kuat." Tangis ibu pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara aku hanya bisa terpaku. Suasana malam itu hening, hanya terdengar suara isakan ibu yang membuat dadaku sesak. Aku sadar, apapun yang disembunyikan ibu, itu bukan hal sepele. Rasa curiga dalam hatiku semakin tumbuh. Sejak beberapa minggu terakhir, aku sering mendapati hal-hal yang tidak biasa dari ibu. Hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain terlihat sepele, tapi bagiku terasa janggal. Aku sering melihat ibu menerima telepon. Wajahnya tegang, suaranya ditahan sepelan mungkin, seperti takut terdengar oleh orang lain. Dan setiap kali aku masuk ruangan, ia buru-buru memutus sambungan sambil tersenyum kaku, seakan tidak terjadi apa-apa. Suatu sore, aku sengaja pulang menjemput Dion agak malam. Rapat di kantor membuatku terlambat, jam sudah menunjukkan hampir 7:30 malam. Aku berharap ibu tidak terlalu lelah menjaga Dion. Tapi ketika aku sampai di rumahnya, lampu teras menyala, dan pintu terkunci rapat. "Bu," panggilku sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mencoba menelepon ponselnya, tapi tidak diangkat. Panik mulai merayap. Aku menoleh ke arah Dion yang duduk di jok belakang mobil, wajahnya mengantuk. "Mama, kok rumah Eyang gelap? Eyang pergi, ya?" tanya Dion polos. Aku hanya bisa menjawab lirih. "Entahlah, sayang. Mungkin Eyang sebentar lagi pulang." Kami menunggu hampir setengah jam di teras rumah itu. Angin malam menusuk kulit, membuatku semakin gelisah. Akhirnya, sekitar jam 8 lebih, aku melihat ibu datang dari ujung jalan. Ia terburu-buru, membawa kantong plastik hitam besar di tangannya. "Bu," seruku begitu melihatnya. Ibuku tampak terkejut. "Fania, kok kamu belum pulang?" Aku berdiri, mencoba menahan gejolak hatiku. Aku datang menjemput Dion. Tapi rumah terkunci. "Ibu kemana?" Ibu menunduk sebentar, lalu tersenyum kikuk. "Tadi ada urusan sebentar." "Maaf, Fen. Dion di rumah tetangga, aku titip dulu biar nggak sendirian." Aku menatap kantong plastik hitam itu curiga. "Urusan apa sampai jam segini, Bu?"
Ibu langsung mengubah arah pembicaraan. Udah. Masuk dulu, jangan ngobrol di luar. Di dalam rumah, aku kembali menekannya. Bu, aku sering lihat ibu terima telepon diam-diam. Sekarang ibu pulang malam, bawa barang entah apa. Sebenarnya ada apa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi dari aku? Wajah ibu berubah dingin. Fania, kamu jangan kepo berlebihan. Tidak semua urusan ibu harus kamu tahu. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dada. Bu, aku ini anak ibu. Aku cuma khawatir. Dari dulu kita nggak pernah punya rahasia. Suasana hening. Aku bisa melihat mata ibu berkilat, seakan menyimpan sesuatu yang berat. Ia membuka mulut, ingin bicara, tapi lalu menutupnya kembali. Sudah, Fen. Jangan bahas lagi, katanya singkat sambil berjalan ke dapur. Aku tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Rangga. Mas, aku makin yakin ibu nyembunyiin sesuatu. Tadi aku lihat sendiri dia pulang malam bawa kantong plastik besar. Pas aku tanya, jawabannya ngelantur. Rangga mendengarkan sambil memijat pelipisnya. Fen, bisa jadi itu cuma pikiranmu aja yang kebanyakan. Ibu mungkin habis belanja, atau bantu tetangga. Kamu jangan langsung nuduh macam-macam. Aku menggeleng cepat. Enggak, Mas. Aku tahu tatapan ibu. Dia kelihatan takut kalau aku tahu. Aku nggak bisa tenang. Rangga menghela napas panjang. Kalau gitu, kamu jangan buru-buru konfrontasi. Amati dulu. Kalau benar ada yang disembunyikan, nanti akan kelihatan sendiri. Aku menggigit bibir. Aku takut. Mas, kalau yang disembunyikan itu hal besar, gimana? Rangga menatapku serius. Kamu siapin hati. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Hari-hari berikutnya, rasa curigaku makin menjadi. Aku memperhatikan ibu dengan seksama. Beberapa kali aku mendengar suara telepon di kamar, suaranya pelan, seperti berbisik. Ketika aku mendekat, ia buru-buru menutup panggilan. Pernah suatu kali, aku sengaja berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan. Ya, nanti, jangan hubungi aku malam-malam begini lagi. Anak-anakku bisa curiga. Suara ibu lirih, jelas terdengar cemas. Aku menahan napas. Hatiku berdegup kencang. Siapa yang menelepon ibu malam-malam begini? Aku mengetuk pintu dengan sengaja, pura-pura hendak memanggilnya. Begitu aku masuk, ibu sudah duduk tenang di kursi, seakan tidak terjadi apa-apa. Fen, ada apa? Tanyanya datar. Aku menatapnya lekat-lekat. Enggak, aku cuma mau bilang Dion sudah tidur. Oh, ya sudah. Ibu mau istirahat juga. Aku keluar kamar dengan hati gelisah. Rasanya seperti sedang hidup bersama orang asing, bukan ibu yang kukenal sejak kecil. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kembali memperkuat kecurigaanku. Aku datang ke rumah ibu lebih awal dari biasanya. Pintu tidak terkunci, jadi aku masuk begitu saja. Bu, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku berjalan ke arah kamar, dan dari celah pintu, aku melihat ibu sedang duduk di tepi ranjang, memeluk ponselnya erat. Wajahnya penuh air mata. Kenapa hidupku jadi begini? Ya Allah, kuatkan aku, ku dengar bisikannya. Aku tercekat. Hatiku remuk melihat ibu menangis begitu. Bu, suaraku bergetar. Ibu terlonjak, buru-buru menghapus air matanya. Fania, kamu sudah datang? Aku maju, memegang tangannya. Bu, aku mohon.
Cerita sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan buat aku terus-terusan nebak-nebak. Wajah ibu memucat. Matanya menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Ada takut, ada sedih, ada rahasia besar yang jelas ia sembunyikan. Fania, ini bukan waktunya, katanya akhirnya. Suatu hari nanti kamu akan tahu. Tapi jangan sekarang. Aku hampir menangis. Bu, kenapa harus rahasia? Aku anak ibu. Aku berhak tahu. Ibu memalingkan wajahnya. Percayalah, kalau kamu tahu sekarang, kamu justru akan terluka. Kata-kata itu membuatku semakin hancur. Aku sadar, ada sesuatu yang sangat besar dan berat sedang ibu sembunyikan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua akan terungkap. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menyapu pelan dedaunan di halaman, menimbulkan suara gemerisik yang tak biasa. Aku baru saja selesai membereskan piring makan malam, ketika tak sengaja kulihat sesuatu dari celah jendela ruang tamu. Rangga, suamiku, berdiri di depan rumah bersama ibu. Wajah mereka tampak tegang, bahkan dari jarak sejauh ini aku bisa merasakan aura kegelisahan yang menguar. Aku menahan langkahku, memilih bersembunyi di balik tirai. Mereka berbicara lirih, hampir berbisik. Namun sesekali suara Rangga meninggi. Apa ibu yakin ini tidak akan terbongkar? Suara Rangga terdengar jelas, berat penuh tekanan. Aku membeku. Ada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang mereka maksud dengan terbongkar? Ibu mengusap perutnya pelan, gerakan yang membuat dadaku serasa diremas. Aku menelan ludah, jantungku berdegup begitu cepat. Perut yang semakin membesar itu, selama ini kupikir hanya masuk angin atau masalah kesehatan biasa. Tapi kenapa gerakan ibu seperti seorang perempuan yang sedang melindungi janin di dalam rahimnya? Rangga, tolong jangan bicara keras-keras. Kalau dia dengar, semuanya bisa hancur. Ucap ibu panik sambil menoleh kanan kiri, memastikan aku tidak muncul. Aku merinding. Siapa dia yang mereka maksud? Aku? Atau orang lain? Rangga menghela napas kasar, suaranya penuh tekanan. Tapi sampai kapan kita bisa menutupi ini? Bu? Perut ibu makin kelihatan. Kalau ada yang tahu, bagaimana? Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menutup mulut dengan kedua tanganku agar tidak bersuara. Perasaan takut bercampur marah mulai menyesakkan dada. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dariku? Ibu menunduk, wajahnya penuh kecemasan. Aku sudah pikirkan segalanya. Yang penting, jangan sampai dia curiga lebih jauh. Kita harus pandai-pandai mengalihkan perhatian. Aku terhuyung ke belakang, nyaris menjatuhkan vas bunga di dekatku. Untung aku sempat menahan. Napasku memburu, keringat dingin mengucur di pelipis. Rangga tampak mendekat pada ibu, suaranya menurun tapi tetap bisa kudengar samar. Kalau sampai ketahuan, bukan hanya aku, tapi ibu juga yang akan dipermalukan. Kita bisa hancur. Kata-kata itu bagai pisau menusuk ulu hatiku. Ada rahasia besar yang melibatkan keduanya. Rahasia yang jelas-jelas mereka sembunyikan dariku. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Ingin rasanya aku keluar, menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi kakiku seakan terpaku ke lantai. Aku terlalu takut mendengar kebenaran yang mungkin jauh lebih menyakitkan dari prasangka. Akhirnya aku hanya bisa mundur perlahan, kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Air mataku jatuh begitu saja. Dalam hati aku berbisik lirih, apa sebenarnya yang kalian sembunyikan dariku, Ibu, Rangga? Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sengaja pulang lebih cepat dari biasanya. Hati kecilku merasa ada sesuatu yang tak beres.
Dan benar saja, dari balik pintu kamar yang setengah terbuka, aku melihat Rangga, suamiku, mengulurkan sejumlah uang kepada ibu. Tangannya cepat, seolah takut ketahuan. Ibu menerimanya dengan wajah cemas. Aku tercekat. Darahku mendidih. Apa yang mereka lakukan di belakangku? Batinku bergejolak. Tanganku hampir refleks mendorong pintu dan menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Aku memilih mundur beberapa langkah, pura-pura belum melihat apa-apa. Beberapa menit kemudian, saat aku masuk, Rangga sudah duduk di ruang tamu sambil menyalakan televisi. Ibu buru-buru masuk ke kamarnya, membawa sebuah amplop coklat yang ia sembunyikan di balik dasternya. Aku mencoba bersikap tenang. "Mas, tadi ngobrol sama ibu ya?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Rangga tersenyum canggung. "Iya, cuma ngobrol biasa, kok." "Ngobrol biasa?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Ngobrol sampai harus ngasih uang?" Wajahnya kaku seketika. "Kamu lihat?" Suaranya merendah, seolah tertangkap basah. Aku mengangguk, dadaku sesak. "Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu ngasih uang diam-diam ke ibu? Kalau ibu butuh, kenapa nggak bilang ke aku sekalian? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Rangga gelagapan. "Ini cuma urusan kecil. Ibu butuh tambahan, katanya ada yang harus dibeli. Aku cuma mau bantu." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan tangis. "Mas, jangan anggap aku bodoh. Aku lihat cara kalian, seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Ibu juga akhir-akhir ini aneh. Sering keluar malam, sering nelpon diam-diam. Dan sekarang, kamu kasih dia uang tanpa bilang apa-apa ke aku." Rangga terdiam, keringat tipis muncul di keningnya. "Sayang, percayalah, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma bantu ibu." "Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Suaraku meninggi. "Kamu suamiku, Rangga. Seharusnya aku tahu apa yang kamu lakukan. Apalagi kalau itu menyangkut ibuku sendiri. Apa kalian berdua ada hubungan yang nggak seharusnya?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, meluncur tanpa bisa kutahan. Dan setelahnya, suasana langsung membeku. Rangga menatapku dengan mata membelalak, seolah kaget aku bisa berpikir sejauh itu. "Sayang, jangan ngomong sembarangan." Suaranya meninggi. "Aku sama ibu? Kamu gila ya?" Aku menutup mulutku dengan tangan, sadar ucapanku terlalu keras. Tapi rasa curiga itu terus menjeratku, membuat napasku sesak. Sementara di kamarnya, aku bisa mendengar suara pintu digembok dari dalam. Ibu memilih diam, seolah tak mau terlibat. Malam itu, aku menangis di kamar. Dadaku penuh tanda tanya yang belum terjawab. Suamiku dan ibuku, dua orang yang seharusnya paling kupercaya, justru membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu, udara begitu pengap meski jendela kamar sudah terbuka lebar. Angin sama sekali tak mampu menenangkan dada yang sesak. Aku sudah terlalu lama menyimpan kecurigaan. Sejak melihat Rangga beberapa kali berbisik-bisik dengan ibu di teras rumah, lalu diam-diam memberikan sejumlah uang tanpa sepengetahuanku, pikiranku benar-benar tidak bisa tenang. Aku mondar-mandir di kamar, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Dan ketika Rangga akhirnya masuk, meletakkan tas kerjanya dengan wajah lelah, aku tak bisa lagi menahan diri. "Rangga," suaraku terdengar bergetar, tapi tegas. "Aku ingin bicara sekarang juga. Jangan ada lagi alasan sibuk atau lelah." Ia menoleh dengan alis terangkat. "Ada apa? Wajahmu tegang sekali." Aku berdiri tegak di depannya, menatap matanya tajam. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku buta?"
Rangga terdiam sejenak, seolah tak mengerti. Maksudmu apa? Aku lihat sendiri, Rangga. Kau berkali-kali bicara serius dengan ibu di luar rumah. Malam itu kalian tampak begitu gelisah, seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Dan beberapa hari lalu, aku melihatmu memberi uang pada ibu. Diam-diam. Kenapa kau tidak pernah cerita padaku? Suaraku meninggi, nyaris bergetar karena emosi. Rangga langsung menghela napas, duduk di tepi ranjang, lalu menatapku. Astaga, jadi ini yang kau pikirkan selama ini. Apa aku salah kalau berpikir begitu? Suaraku pecah. Rangga, kau suamiku. Kenapa harus ada rahasia antara kau dengan ibuku sendiri? Kau tahu apa rasanya melihat kalian begitu dekat di belakangku? Ia berdiri, mendekat, berusaha menyentuh tanganku. Tapi aku menepisnya kasar. Aku tidak mau kau menyentuhku sebelum kau jujur, bentakku. Wajah Rangga memerah, suaranya ikut meninggi. Tidak ada yang perlu kau curigai. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah, tidak akan pernah, berkhianat padamu, apalagi dengan ibumu sendiri. Jangan main-main dengan sumpah. Rangga, aku membalas dengan nada tajam. Kalau benar tidak ada apa-apa, kenapa kau sembunyikan? Kenapa harus terlihat seperti konspirasi? Aku istrimu, aku punya hak tahu. Rangga terdiam sejenak, matanya gelap oleh amarah yang ditahan. Kau ini, kenapa langsung berpikir sejauh itu? Apa cintaku padamu selama ini tidak cukup membuktikan? Apa aku pernah memberimu alasan untuk menuduhku selingkuh? Aku menggertakkan gigi, air mata mulai mengalir meski aku berusaha keras menahannya. Kau memang tidak pernah tertangkap basah. Tapi sikapmu, gerak-gerikmu, semua membuatku gila. Rangga, aku tidak tahan lagi. Aku hanya ingin membantu ibumu, Dira. Akhirnya ia membentak balik. Suaranya pecah. Ya, aku memberi uang padanya. Karena aku tahu kau pasti akan menolak. Kau terlalu keras kepala, terlalu bangga untuk menerima kenyataan bahwa keluargamu butuh bantuan. Aku tercekat. Kata-katanya menamparku. Tapi di saat yang sama, hatiku tetap sakit. Jadi kau pikir lebih baik menyembunyikannya dariku? Kau pikir itu bukan pengkhianatan? Kau pikir aku akan tenang melihat suamiku dan ibuku bertemu diam-diam, membicarakan sesuatu yang bahkan aku tidak boleh tahu? Dira, tolong, suaranya melembut, nyaris putus asa. Aku tidak ada hubungan apapun dengan ibumu. Kau istriku, hanya kau. Kenapa kau begitu tega menuduhku seperti ini? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku bergetar hebat. Karena aku sudah buta, Rangga, buta oleh cemburu, oleh sakit hati. Aku tidak tahu lagi harus percaya siapa. Suamiku sendiri menyembunyikan sesuatu dariku, ibuku sendiri terlihat seakan punya rahasia denganmu. Aku tidak bisa, Rangga, aku tidak bisa menahannya lagi. Rangga terdiam lama. Ia hanya menatapku, matanya penuh luka. Kalau begitu, apa yang kau inginkan dariku sekarang? Aku menurunkan tangan, menatapnya dengan air mata berlinang. Aku ingin kau berhenti menyembunyikan apapun dariku. Aku ingin kebenaran, Rangga. Tidak peduli seburuk apapun itu. Jangan pernah lagi membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rangga akhirnya duduk, menunduk, wajahnya tertutup kedua telapak tangannya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya begitu hancur. Tapi hatiku tetap bergejolak, antara ingin percaya atau terus menolak. Malam itu, pertengkaran kami tidak berakhir dengan pelukan. Tidak ada damai, tidak ada maaf. Hanya dua hati yang sama-sama terluka,
saling membentengi diri dengan kata-kata yang menusuk. Aku masuk ke kamar mandi, menutup pintu dengan keras, lalu menangis sejadi-jadinya. Sementara di luar, kudengar Rangga menghentakkan kursi dengan kesal. Dan malam itu, aku benar-benar merasa rumah kami bukan lagi tempat yang aman. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku berputar-putar, penuh tanda tanya dan amarah yang menyesakkan dada. Rasanya seperti ada bara api yang membakar setiap helai urat sarafku. Aku sudah bertengkar hebat dengan Rangga, menuduhnya macam-macam, tapi hatiku belum puas. Ada satu sosok yang dari tadi terus berputar dalam pikiranku. Ibu. Kenapa ibu bisa menerima uang dari Rangga diam-diam? Kenapa ibu hanya menatapku dengan wajah penuh rahasia? Seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh ku ketahui? Aku tidak sanggup lagi. Malam itu, aku bangkit dari ranjang, masih dengan mata sembab, lalu melangkah ke kamar ibu yang berada di ujung lorong. Aku mengetuk pintu pelan. Bu, suaraku parau. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Bu, aku mau bicara. Tolong buka pintunya. Terdengar langkah pelan dari dalam, lalu pintu terbuka. Wajah ibu tampak pucat diterpa lampu redup koridor. Matanya memerah, seolah ia juga habis menangis. Ada apa, Nak? Malam-malam begini, suara ibu pelan, tapi terdengar lelah. Aku menahan diri sebisa mungkin, tapi begitu menatap wajahnya, amarahku meledak. Aku mau tanya satu hal. Bu, kenapa ibu menerima uang dari Rangga diam-diam? Kenapa tidak bilang padaku? Ibu terdiam. Tatapannya kosong. Sejenak ia hanya berdiri, seolah tidak tahu harus menjawab apa. Aku menunggu, dadaku bergemuruh. Jawab, Bu. Suaraku meninggi. Apa sebenarnya yang terjadi di belakangku? Jangan-jangan memang benar, ada sesuatu antara ibu dan Rangga. Wajah ibu seketika kaget. Astagfirullah. Nak, apa yang kamu katakan itu? Ibu dan Rangga? Kamu tegas sekali bicara begitu. Aku meremas jemariku sendiri. Lalu jelaskan. Kenapa ibu berbuat seakan menyembunyikan sesuatu? Aku istri Rangga, aku berhak tahu. Ibu menghela napas berat, lalu berjalan ke kursi kayu di sudut kamar. Ia duduk pelan, menunduk, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Aku ikut masuk, berdiri di hadapannya dengan tangan terlipat di dada, hening beberapa detik. Sampai akhirnya ibu bersuara lirih. Tidak semua hal bisa kamu tahu sekarang, Nak. Kata-kata itu membuat kepalaku seakan meledak. Aku hampir berteriak. Apa maksud ibu? Kenapa selalu begini? Diam, menutup-nutupi, membuat aku jadi curiga. Jangan salahkan aku kalau aku berpikir macam-macam. Aku sudah hampir gila, Bu. Aku menunduk, mataku berair. Suaraku bergetar. Aku bahkan bertengkar hebat dengan suamiku karena ini. Aku menuduh dia menjalin hubungan terlarang dengan ibu. Apa ibu tahu sakitnya mengucapkan itu? Tapi aku sudah tidak tahu lagi harus percaya siapa. Ibu terkejut. Matanya membesar, wajahnya berubah pucat pasi. Astagfirullahaladzim, kamu bilang apa tadi? Kamu menuduh Rangga begitu? Aku mengangguk cepat, air mata mulai jatuh. Ya, karena dia memberi uang diam-diam pada ibu. Karena ibu pun hanya diam, tidak mau menjelaskan apa-apa. Apalagi yang harus kupikirkan, Bu? Ibu menggeleng lemah, menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar, entah karena marah atau sedih. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa bisa sampai seperti ini? Aku mendekat, mengguncang pelan bahu ibu.
Kalau memang tidak ada apa-apa, jelaskan. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa tidak terbuka padaku? Aku anakmu, Bu, bukan orang lain. Ibu menurunkan tangannya perlahan. Air matanya mengalir di pipi yang mulai keriput. Ia menatapku dengan pandangan penuh luka. Anakku, ada hal-hal yang ibu lakukan bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena ibu ingin melindungimu. Percayalah, uang itu bukan untuk hal yang buruk. Aku semakin geram. Tapi kenapa harus sembunyi? Kalau memang untuk kebaikan, apa susahnya bilang padaku? Ibu terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Jantungku berdetak tak karuan, menunggu jawaban yang tak kunjung keluar. Bu, aku mohon. Aku menunduk, suaraku melemah. Jangan biarkan aku terus berprasangka buruk. Kalau ada sesuatu, lebih baik aku tahu daripada terus dihantui pikiran-pikiran kotor ini. Ibu menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Nak, dengarkan baik-baik, tidak semua kebenaran bisa diungkap saat kamu mau. Ada waktunya. Ibu janji, semua akan jelas. Tapi sekarang, tolong bersabarlah. Aku tertegun. Rasanya tubuhku bergetar menahan amarah bercampur putus asa. Kata-kata ibu bagaikan pisau tumpul yang menusuk pelan tapi dalam. Tidak menjawab, tapi justru menambah banyak pertanyaan. Bersabar, aku menatapnya dengan mata merah. Bu, aku hampir kehilangan suamiku karena masalah ini. Aku hampir menghancurkan rumah tanggaku. Dan ibu masih bilang, bersabar? Ibu menunduk lagi. Nak, suaranya parau. Ibu tahu kamu tersiksa. Tapi percayalah, lebih baik kamu tidak tahu dulu. Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. Amarah dan sakit hati bercampur jadi satu. Aku tidak percaya lagi. Bu, suaraku nyaris berbisik. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya sekarang. Ibu, atau Rangga. Suasana kamar itu hening. Hanya terdengar isak tangis pelan dari ibu, dan nafasku yang terengah menahan perasaan campur aduk. Aku berbalik, melangkah keluar dengan langkah berat. Tepat di depan pintu, aku berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh. Kalau memang ibu sayang padaku, seharusnya ibu tidak membuatku hancur begini. Aku anakmu, Bu, anakmu. Aku menutup pintu dengan keras, lalu kembali ke kamar dengan hati berkeping-keping. Dan malam itu, aku sadar, kadang, luka terdalam bukan berasal dari pengkhianatan pasangan, tapi dari rahasia seorang ibu yang terlalu berat untuk diungkap. Sejak malam pertengkaran itu, suasana rumahku berubah drastis. Aku mulai menjauh dari Rangga. Ada jarak yang tak terlihat tapi begitu terasa. Meski kami tinggal di bawah atap yang sama, rasanya seperti tinggal di dua dunia berbeda. Pagi-pagi biasanya aku akan menyiapkan sarapan untuknya, menemaninya makan, bercakap ringan sebelum ia berangkat kerja. Kini, aku hanya meletakkan makanan di meja tanpa banyak kata. Kalaupun dia mencoba mengajakku bicara, jawabanku singkat, hambar, dingin. Rangga sering memandangku dengan wajah kecewa. Kenapa kamu begini terus? Sayang, aku sudah bilang, aku tidak pernah melakukan hal yang kamu pikirkan. Aku menoleh sekilas, menatap matanya yang redup. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa ibu tidak bisa jujur padaku? Kenapa dia hanya bilang aku belum boleh tahu? Nada suaraku tinggi, getir, penuh luka. Rangga mendesah, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku juga tidak tahu, aku bukan musuhmu. Aku suamimu. Tapi kamu memperlakukan aku seakan-akan aku orang asing di rumah ini. Aku terkekeh getir. Kalau aku masih percaya padamu, mungkin aku tidak akan merasa sendiri seperti sekarang.
Kalimat itu membuat Rangga terdiam. Ia menatapku lama, seolah ingin menembus dinding tebal yang kubangun di antara kami. Tapi aku terlalu keras kepala untuk membiarkannya masuk. Malam-malamku pun dingin. Ranjang yang dulu menjadi tempat kami berbagi tawa, mimpi, dan hangatnya pelukan, kini terasa kaku. Aku memilih tidur membelakangi Rangga, pura-pura terlelap meski sebenarnya mataku terbuka menatap gelap. Aku mendengar helaan napasnya, mendengar desah-resahnya, tapi aku tidak peduli. Ada malam ketika ia meraih bahuku. Sayang, tolong, jangan jauhi aku seperti ini. Aku merasa kamu sudah pergi meski tubuhmu ada di sini. Aku menepis tangannya pelan, menahan air mata. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, seharusnya kamu tidak menyembunyikan apapun. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus percaya siapa. Rangga bungkam. Aku tahu ia ingin bicara lebih jauh, tapi ia memilih diam, mungkin lelah menghadapi benteng curiga yang kupasang. Bukan hanya dengan Rangga, hubunganku dengan ibu juga semakin renggang. Dulu, setiap kali aku datang ke rumahnya, selalu ada canda, obrolan panjang, dan pelukan hangat. Kini, setiap kali aku melangkah masuk, jantungku berdegup tak tenang. Ada rahasia yang mengganjal, ada kebisuan yang mengiris. Suatu sore aku memberanikan diri datang. Ibu sedang duduk di teras, menatap jauh, seperti orang yang menyimpan beban berat. Aku duduk di sampingnya, mencoba bersikap biasa saja. Tapi dalam diriku, gejolak itu terus berputar. Ibu, suaraku pelan, hampir bergetar. Ibu menoleh, tersenyum tipis. Kamu datang sendiri? Rangga nggak ikut. Aku menggeleng. Tidak. Aku memang ingin bicara sama ibu. Tatapan ibu sedikit berubah, seolah sudah tahu arah pembicaraan ini. Ia menghela napas panjang. Apa yang ingin kamu bicarakan, Nak? Aku menunduk, mencoba menahan tangis yang menggenang. Ibu, aku merasa semakin jauh dari semua orang. Dari Rangga, bahkan dari ibu sendiri. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa ada sesuatu yang ibu sembunyikan tentang Rangga? Ibu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu tapi menahan. Keheningan itu membunuhku perlahan. Kenapa, Bu? Kenapa ibu tidak mau bicara? Tanyaku, suaraku meninggi tanpa kusadari. Ibu akhirnya membuka mulut, suaranya lirih. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu tahu sekarang. Aku hanya ingin melindungimu. Aku merasa dadaku sesak. Melindungiku? Dengan membuatku merasa gila karena curiga sendiri? Dengan membuatku menjauh dari suamiku? Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ibu, aku butuh kejujuran, bukan perlindungan. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Ibu mengusap tanganku, tapi aku menariknya. Aku tidak bisa hidup dengan rahasia seperti ini. Aku merasa sendirian, Bu. Benar-benar sendiri. Ibu menangis pelan, tapi tidak menambahkan apa-apa. Diamnya justru membuat luka itu semakin dalam. Aku bangkit, menatapnya dengan air mata mengalir deras. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak bisa lagi percaya pada siapapun. Bahkan pada ibu. Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Hari-hari berikutnya semakin menyesakkan. Aku menjauh dari Rangga, menjauh dari ibu, dan akhirnya menjauh dari diriku sendiri. Aku mulai kehilangan arah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang malah menjadi penjara. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu temaram, udara dingin menusuk. Rangga mendekat, duduk di seberangku. Ia menatapku lama,
lalu berkata dengan suara bergetar. Kalau kamu terus seperti ini, aku takut kita tidak bisa bertahan. Kata-kata itu membuatku terpaku. Apa maksudmu? Tanyaku cepat. Panik. Aku lelah. Sayang. Aku sudah berusaha meyakinkanmu, tapi kamu terus menjauh. Aku takut suatu hari kamu benar-benar pergi, atau aku yang terpaksa menyerah. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Tapi egoku terlalu tinggi untuk mengakuinya. Kalau kamu memang mencintaiku, seharusnya kamu tidak akan menyerah. Kalau kamu memang mencintaiku, balas Rangga dengan nada lirih tapi tegas, kamu seharusnya percaya padaku. Kami saling terdiam. Tak ada kata yang bisa menembus tembok curiga dan rahasia. Malam itu aku menangis diam-diam, menatap langit-langit kamar. Aku tahu, perlahan rumah tanggaku sedang runtuh. Aku mencintainya, tapi luka dan rahasia itu membuatku membakar jembatan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tahu ibu punya kunci dari semua kebingunganku, tapi ia memilih menutup mulut. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Hingga akhirnya, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu hujan turun rintik-rintik, udara lembab menempel di kulit. Aku baru saja pulang dari minimarket, kantong belanjaan masih tergantung di tanganku. Saat melewati jalan kecil menuju rumah ibu, mataku terpaku pada sebuah pemandangan yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Aku melihat sosok Pak RT, duda parubaya yang selama ini dihormati warga, berjalan di samping ibuku. Mereka tampak sangat dekat. Pak RT memayungi ibu, tangannya menuntun lengan ibu dengan hati-hati. Aku masih mencoba berpikir positif, mungkin hanya sekadar membantu. Namun langkahku terhenti ketika aku melihat bagaimana ibu menunduk dengan wajah tegang, dan bagaimana mata mereka sama-sama panik saat menyadari kehadiranku. Ibu, suaraku tercekat. Ibu langsung menyingkirkan tangannya dari lengan Pak RT. Wajahnya pucat, seolah baru ketahuan melakukan dosa besar. Sementara Pak RT, pria yang selalu terlihat bijaksana dalam rapat warga, hanya terdiam kaku. Ini, aku hanya mengantar ibumu pulang, ucap Pak RT tergagap, mencoba tersenyum canggung. Aku menatap tajam. Kenapa harus panik begitu kalau hanya mengantar? Ibu tak menjawab. Bibirnya bergetar, matanya menunduk. Jelas sekali ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tenggorokanku tercekat. Dadaku sesak. Aku hanya bisa berjalan cepat meninggalkan mereka, sementara degup jantungku berisik di telinga sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suamiku mencoba menenangkan, tapi aku malah semakin resah. Hingga saat keluar rumah membuang sampah, aku tak sengaja mendengar dua tetangga sedang berbisik di bawah pohon mangga. Katanya Bu Sari itu sekarang hamil. Loh? Serius? Hamil di usia segitu? Iya, dan yang jadi bapaknya itu Pak RT. Makanya mereka sering pulang bareng. Astagfirullah, pantesan suka kelihatan panik kalau ketemu orang. Aku tercekat. Kaki terasa lemas mendengar bisikan itu. Dunia seakan runtuh menimpa kepalaku. Jadi benar, ibu hamil? Dan ayah dari bayi itu adalah Pak RT? Aku menutup mulutku, menahan suara tangis yang hampir pecah. Rasa malu, marah, bingung, bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin? Ibu, yang selama ini kujadikan tempat bersandar, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Keesokan paginya, aku memberanikan diri datang ke rumah ibu. Dia sedang duduk di ruang tamu, wajahnya terlihat pucat dan lelah. Aku langsung duduk di depannya, menatap lurus ke matanya. Bu, aku nggak mau lagi dengar alasan atau jawaban mengambang.
ucapku dengan suara bergetar. Aku sudah tahu semuanya. Ibu terdiam. Tangannya meremas ujung kain dasternya. Aku lihat sendiri semalam. Dan aku dengar dari tetangga. Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Ibu hamil, dan bapaknya adalah Pak RT, kan? Air mata langsung menggenang di mata ibu. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, bahunya bergetar hebat. Ya Allah, nak, aku nggak bermaksud menyakitimu, bisiknya lirih. Jawab, Bu, benar atau tidak? Aku menekan suaraku, hampir berteriak. Ibu menurunkan tangannya perlahan, menatapku dengan mata yang sembab. Benar, nak, ibu hamil. Dan anak itu, dari Pak RT. Dunia seakan runtuh saat mendengar pengakuan itu. Aku terdiam, menatap ibu dengan pandangan kosong. Tangisku pecah tanpa bisa ditahan. Kenapa, Bu? Kenapa bisa begini? Ayah baru meninggal beberapa tahun lalu, dan sekarang, ibu malah, aku menunduk, suaraku tercekat. Apa ibu nggak mikirin aku? Apa ibu nggak mikirin aib keluarga? Ibu menangis semakin keras. Nak, ibu juga manusia. Ibu kesepian, ibu rapuh. Pak RT selalu ada buat ibu. Dia perhatian, dia mengisi kekosongan yang ayahmu tinggalkan. Ibu nggak pernah berniat bikin malu kamu, apalagi keluarga. Tapi semuanya terjadi di luar kendali ibu. Aku memukul meja, membuat cangkir di atasnya bergetar. Keluar kendali? Bu, ini bukan hal kecil. Ibu tahu apa kata orang kalau mereka benar-benar tahu? Nama kita hancur. Bu, aku juga ikut menanggung malu. Tangisan ibu semakin pecah. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Percakapan itu membuatku semakin hancur. Aku pulang dengan hati yang porak-poranda. Di rumah, suamiku langsung menyambut dengan wajah cemas. Kamu kenapa? Dari rumah ibu, ya? Aku hanya mengangguk, lalu memeluknya erat. Tangisku pecah di bahunya. Aku nggak kuat, Mas. Ibuku hamil, sama Pak RT. Suaraku terputus-putus. Suamiku terkejut, terdiam beberapa saat. Lalu ia menepuk-nepuk punggungku lembut. Ya Allah, cobaan macam apa ini? Sabar ya, sayang. Kita hadapi sama-sama. Tapi kata-katanya tak banyak membantu. Malu dan kecewa itu terlalu besar untuk kuhadapi. Hari-hari setelahnya berubah menjadi neraka bagiku. Aku selalu merasa semua orang memperhatikanku dengan tatapan aneh. Setiap kali mendengar bisikan, aku curiga itu tentang ibuku. Bahkan, aku mulai menghindari pos ronda atau warung dekat rumah karena takut mendengar gosip lebih jauh. Sementara itu, hubungan dengan ibu benar-benar renggang. Aku tak sanggup menatap wajahnya lagi tanpa merasa hancur. Kadang, saat malam, aku mendengar ibu menangis lirih di dalam kamarnya. Mungkin penyesalan, mungkin ketakutan. Tapi aku masih diliputi marah yang terlalu besar untuk bisa memberi maaf. Suatu sore, tanpa kuduga, Pak RT datang ke rumahku. Aku yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan gerakan, menatapnya dengan tatapan tajam. Assalamualaikum, Dik, suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku tak menjawab. Tanganku mengepal di gagang sapu. Ada apa, Pak? Tanyaku dingin. Pak RT menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Saya ingin minta maaf. Semua ini salah saya. Saya yang harusnya bisa menahan diri, tapi saya gagal. Tolong jangan salahkan ibumu sepenuhnya. Pak, jangan sok jadi pahlawan. Aku memotong dengan suara lantang. Kalau benar peduli, harusnya Bapak nggak mendekati ibu saya sejak awal.
Bapak tahu dia rapuh setelah ayah meninggal, dan bapak malah memanfaatkan itu. Aku tertawa getir, air mata mulai mengalir. Nama baik? Pak pikir semua ini bisa selesai hanya dengan menikah? Aibnya sudah terlanjur tersebar. Harga diri keluarga kami sudah hancur. Dan saya yang harus menanggung malu di depan semua orang. Pak RT hanya menunduk, tak berani menatap mataku lagi. Saya mohon maaf. Saya akan lakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya, katanya lirih sebelum akhirnya pamit pergi dengan langkah gontai. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Malam itu aku pulang dengan tubuh gemetar, dadaku sesak seperti diremas. Nafasku terasa berat, seolah ada batu besar menekan di dada. Aku duduk di sudut kamar, menutup wajah dengan kedua tangan, berharap semua yang kulihat hanyalah mimpi buruk. Tapi kenyataannya terlalu nyata untuk disangkal. Ibu, bagaimana bisa? Bisikku lirih, suara tercekat di tenggorokan. Aku tidak pernah membayangkan perempuan yang selama ini kujadikan panutan, yang kubanggakan di hadapan orang-orang, justru terjerumus ke dalam aib sebesar ini. Ibu yang selalu bicara tentang kehormatan, tentang menjaga nama baik keluarga, ternyata hamil di luar nikah dengan seorang duda yang notabene tetangga dekat kami. Kepalaku berputar. Kata-kata orang-orang yang mungkin sudah beredar di luar sana mulai terngiang. Anak perempuan ibu itu tahu nggak? Kalau ibunya lagi hamil? Malu banget, ya? Suara-suara bisikan tetangga yang pernah kualami saat remaja kembali menghantuiku. Kali ini, jauh lebih parah. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi air mataku jatuh semakin deras. Di satu sisi, aku marah dan merasa dikhianati. Di sisi lain, aku kasihan pada ibu. Aku tahu, ia pasti terjebak dalam kesepian setelah ayah meninggal, tapi bukankah ada cara lain? Bukankah seharusnya ia tetap menjaga diri? Kenapa harus begini? Bu, kenapa harus begini? Aku terisak, menggigit bibir sampai terasa asin darah. Suamiku yang baru saja pulang mendekatiku. Ia melihat wajahku sembab dan mataku bengkak. Ada apa? Kenapa kamu nangis kayak gini? Tanyanya dengan suara khawatir. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh tanya. Tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ibuku, perempuan yang seharusnya dihormati banyak orang, sedang mengandung anak dari Pak RT? Rasa malu menelanku bulat-bulat. Jawab, sayang. Ada apa? Suamiku mengguncang bahuku lembut. Aku menepis tangannya, berdiri dengan langkah tergesa. Tolong jangan tanya apa-apa sekarang. Aku butuh sendiri. Ia tampak bingung, tapi tidak memaksa. Aku melangkah ke balkon rumah, memandang langit malam yang gelap. Udara dingin menusuk tulang, tapi jauh lebih dingin dari hatiku saat itu. Di kepalaku hanya ada satu kalimat yang terus bergema. Aku tidak siap menghadapi kenyataan ini. Aku merasa sendirian. Tidak ada tempat untuk bersandar. Suamiku tidak tahu apa-apa. Ibuku menyimpan rahasia yang kini terkuak dengan cara yang paling menyakitkan, dan aku terhimpit di antara cinta seorang anak kepada ibunya dan rasa malu yang begitu besar pada dunia luar. Aku tahu, cepat atau lambat aku harus berhadapan dengan kenyataan. Tapi malam itu, aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lututku sendiri, berharap waktu bisa berhenti sejenak agar aku tidak perlu menghadapi besok. Sejak kabar itu menyebar, hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku merasa seolah-olah udara di sekitar rumah ini menolak untuk kuhirup, seakan ada tembok tak kasat mata yang mengurung langkahku. Jalan setapak yang dulu begitu biasa, kini menjadi panggung penuh mata tajam yang menelanjangiku tanpa ampun. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan kabar itu, tapi yang jelas dalam hitungan hari seluruh warga kampung sudah tahu. Ibuku hamil di luar nikah.
Dan ayah dari bayi itu adalah Pak RT, duda terhormat yang selama ini dikagumi banyak orang. Awalnya, aku berharap kabar itu akan meredup, bahwa orang-orang akan lupa dan kembali sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tapi ternyata tidak. Justru setiap hari gosip itu semakin membesar, semakin kejam, semakin menghancurkan. Pagi itu, saat aku keluar membeli sayur di warung Bu Darmi, aku bisa merasakan tatapan aneh dari semua orang. Tanganku gemetar ketika menyerahkan uang receh. Wah, rajin juga belanja sendiri sekarang. Biasanya kan ibunya yang sering keluar, kata Bu Darmi dengan senyum yang entah kenapa terasa menusuk. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum sopan. Iya, Bu. Lagi ada urusan di rumah, jadi aku yang belanja. Belum sempat aku berbalik, seorang ibu lain yang sedang memilih cabai tiba-tiba menimpali dengan suara setengah berbisik tapi sengaja dibuat bisa didengar. Ya maklum, ibunya kan lagi, ya gitu deh. Lagi nggak enak badan, ya? Ucapan itu disambut tawa kecil dari dua ibu lain yang berdiri di dekatnya. Darahku mendidih. Aku tahu betul maksud dari kata-kata itu. Tapi aku menahan diri, menggenggam erat kantong belanja, lalu buru-buru melangkah pergi. Baru beberapa langkah keluar dari warung, aku mendengar bisikan lain lagi. Kasihan anaknya. Nanggung banget hidupnya. Nanti kalau adiknya lahir, dipanggil apa? Kakak atau anak tetangga? Suara tawa itu masih terdengar sampai aku jauh. Dadaku sesak. Aku ingin menutup telinga, ingin berlari sekuat tenaga, tapi kakiku terasa berat. Sesampainya di rumah, aku langsung membanting pintu. Ibu yang sedang duduk di ruang tamu menatapku kaget. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap wajah ibu, wajah yang dulu selalu kuanggap tegar. Tapi kini, setiap kali aku melihatnya, aku merasa ada 1000 pisau menusuk hatiku. "Ibu tahu nggak? Orang-orang udah ngomongin kita di mana-mana." Suaraku pecah. Aku bahkan gak bisa beli sayur tanpa harus jadi bahan tertawaan mereka. Ibu terdiam, wajahnya pucat. Matanya bergetar, seperti menahan tangis. Ibu minta maaf. "Nak, ibu gak pernah berniat bikin kamu malu." Aku mendengus, air mataku jatuh begitu saja. Tapi nyatanya ibu bikin aku gak punya muka di depan orang-orang. Mereka lihat aku seakan-akan aku ini anak gak tahu malu. Aku bahkan merasa, aku bukan siapa-siapa lagi di kampung ini. Ibu mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu bisa sampai kayak gini? Kenapa ibu tega?" Ibu menunduk, menangis pelan. Ibu juga manusia, Nak. Ibu lemah. Ibu kesepian. Ibu salah." Aku tidak sanggup mendengarnya. Aku berlari masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu terisak di atas kasur. Malamnya, suara bisik-bisik tetangga terdengar sampai ke dalam rumah. Beberapa orang sengaja lewat di depan pagar sambil bercakap keras-keras. "Gimana kalau nanti beneran lahir? Malu-maluin banget. Anak gadisnya tuh. Kasihan. Bisa-bisa nggak ada yang mau lagi." Jangan salah. Pak RT itu kan duda terhormat. Kalau bener nikah, ya lumayanlah. Tinggal anaknya aja yang harus terima nasib. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi suaranya tetap tembus. Aku menangis lagi malam itu. Rasanya aku ingin pindah, ingin pergi jauh dari semua orang. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk ke sekolah. Tapi ternyata, gosip itu sudah sampai ke telinga teman-temanku. Begitu aku melangkah ke halaman, beberapa anak langsung berbisik-bisik sambil menatapku. Itu kan anaknya Bu Lilis."
Kamu tahu kan kabarnya? Ih, gila ya. Ibunya udah tua tapi masih bisa hamil. Malu banget. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi saat masuk ke kelas, kursi di sebelahku yang biasanya selalu penuh justru dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau duduk dekatku. Saat jam istirahat, aku mendengar tawa keras dari pojok kantin. Nanti kalau adiknya lahir, dipanggil apa ya? Tante? Atau malah cucu sekalian? Suara itu membuat kepalaku panas. Aku ingin berteriak, ingin melempar meja, tapi aku hanya bisa menggigit bibir sampai hampir berdarah. Hari itu aku pulang dengan kepala tertunduk. Aku merasa sendirian di dunia ini. Di rumah, aku mencoba berbicara dengan ibu lagi. Bu, apa nggak lebih baik kita pindah saja? Aku nggak sanggup tinggal di sini. Orang-orang udah terlalu kejam. Ibu menatapku lama. Ada air mata di sudut matanya. Kalau kita pergi, orang-orang akan bilang kita lari karena malu. Ibu nggak mau kamu hidup dengan beban itu. Kita harus tetap kuat. Nak, aku menggeleng keras. Tapi aku nggak kuat, Bu. Aku nggak bisa tahan lagi. Aku nggak mau keluar rumah. Aku nggak mau sekolah. Aku nggak mau ketemu orang-orang. Mereka semua jahat. Ibu mendekat, menggenggam tanganku erat. Nak, dengarkan ibu. Hidup memang kejam. Orang-orang memang suka menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Tapi kita tidak bisa selamanya lari. Kita harus hadapi, meski sakit. Aku menangis lagi. Tapi kenapa harus aku yang menanggung semua ini? Kenapa, Bu? Ibu tidak bisa menjawab. Ia hanya memelukku erat. Seolah takut aku akan hancur berkeping-keping kalau ia melepaskanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata orang-orang terus bergema di kepalaku. Aku merasa dunia ini terlalu sempit. Tidak ada tempat aman lagi untukku. Aku mencoba berbicara dengan ibu, berharap ada penjelasan. Aku ingin mendengar dari mulutnya sendiri, bukan dari desas-desus tetangga atau bisikan yang mengiris harga diri. Malam itu, aku memberanikan diri masuk ke kamarnya. Lampu redup, bau minyak kayu putih samar tercium. Ibu duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar, wajahnya sembab bekas tangis. Saat aku melangkah mendekat, ia segera menunduk, seakan tak sanggup menatap mataku. Ibu, suaraku lirih, hampir patah di ujung. Tolong katakan yang sebenarnya. Aku tidak kuat mendengar semua ini dari orang lain. Air mata ibu jatuh begitu saja. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya terguncang. Lalu ia meraih tanganku, meremasnya dengan erat, seperti seseorang yang tenggelam dan berusaha mencari pegangan. Maafkan ibu, nak. Suaranya pecah, parau, penuh rasa bersalah. Ibu hanya manusia yang lemah. Aku terdiam. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Rasanya dunia kembali runtuh. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi saat melihat wajah ibu yang penuh penyesalan, semua itu seakan tertahan di kerongkongan. Kenapa, Bu? Tanyaku dengan suara bergetar. Kenapa ibu lakukan itu? Bukankah ibu selalu mengajarkan aku untuk menjaga kehormatan? Untuk tidak mempermalukan keluarga? Lalu, bagaimana dengan semua itu? Ibu terisak makin keras. Ibu kesepian, nak. Sejak ayahmu pergi, dunia ibu kosong. Ibu merasa sendirian, dan saat itu, ada seseorang yang datang, memberi perhatian. Ibu kalah. Ibu salah. Tangisku pecah. Kesepian? Lalu kami ini apa? Bu? Aku? Anak-anakmu? Bukankah kami cukup untuk membuat ibu tidak merasa sendiri? Kenapa ibu harus mencari di luar? Ibu memelukku erat,
menangis di bahuku. Ibu bodoh. Ibu tidak kuat. Tolong jangan benci ibu. Ibu menyesal, sungguh menyesal. Aku terdiam, tubuhku kaku dalam pelukan itu. Hatiku terkoyak. Aku ingin memeluk balik, tapi di sisi lain aku juga merasa dikhianati. Rasa hormatku pada ibu runtuh, bercampur dengan cinta dan iba yang tak bisa begitu saja hilang. Aku hanya bisa berkata pelan, aku tidak tahu harus bagaimana. Bu, aku tidak tahu. Tangisan kami malam itu pecah bersama-sama. Tidak ada solusi, tidak ada jawaban pasti. Hanya ada luka yang makin dalam, dan rahasia yang semakin menjerat kami dalam kebisuan. Aku menatap Rangga dengan mata yang bergetar. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar samar dari balik jendela. Aku tidak menyangka kata-kata yang keluar dari bibirnya akan menghantam hatiku sekuat itu. Aku sudah tahu dari awal, ucapnya lirih, hampir seperti bisikan yang menusuk telingaku. Aku membeku. Tahu? Dari awal? Maksudmu apa? Rangga? Suaraku tercekat, bergetar. Rangga menunduk, jemarinya meremas ujung kaos yang dikenakannya. Ia tampak gelisah, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. Hubungan ibumu dengan Pak RT. Aku tahu sejak lama. Bahkan sebelum kamu mulai curiga. Dadaku seperti diremas dari dalam. Aku terbelalak, mencoba menangkap kembali napas yang entah menghilang kemana. Kamu tahu, dan kamu diam saja selama ini. Ia mengangguk pelan. Aku tahu ini salah. Tapi aku hanya ingin melindungimu. Aku takut kamu gak sanggup menerima kebenaran secepat itu. Makanya aku pilih, diam. Aku hanya bisa bantu dengan cara yang aku bisa. Makanya aku sering ngasih uang, berharap bisa menutup luka yang akan kamu rasakan. Aku terhuyung, seolah lantai di bawahku ambruk. Jadi semua yang kamu lakukan, uang yang kamu kasih, perhatianmu, itu karena kamu kasihan? Karena kamu tahu aku anak dari ibu yang, suaraku terputus, dadaku sesak, yang punya hubungan dengan laki-laki beristri. Bukan begitu, dengar aku dulu. Rangga cepat-cepat menyela, suaranya terdesak. Aku gak pernah kasihan sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku gak tahan lihat kamu terluka. Aku pikir kalau aku bisa jadi penopangmu, meskipun kamu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sudah cukup. Aku menggeleng keras, air mata mulai membasahi pipi. Tapi kenyataannya sekarang lebih menyakitkan. Rangga, kamu bohong, kamu sembunyikan kebenaran dariku. Sama saja kamu anggap aku lemah. Ya? Kamu pikir aku nggak bisa hadapi semua ini? Rangga mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku menepis kasar. Aku bukan mau meremehkanmu. Aku cuma takut kehilanganmu kalau aku jujur. Aku takut kamu membenciku karena aku tahu lebih dulu. Aku menatapnya tajam di balik kabut air mata. Tapi justru sekarang, aku nggak tahu harus percaya siapa lagi. Kamu, yang katanya sayang sama aku, ternyata dari awal sudah membohongi aku. Ibu, yang selama ini aku anggap teladan, ternyata, suaraku pecah. Aku tak sanggup menyebutkan sisanya. Rangga terdiam, wajahnya kusut penuh penyesalan. Aku salah. Iya, aku mengaku salah. Tapi percayalah, semua yang kulakukan karena aku ingin menjaga kamu. Aku lihat sendiri bagaimana hancurnya kamu saat mulai curiga. Aku nggak tega kalau harus bilang, ya, kecurigaanmu benar. Aku nggak sanggup, apalagi lihat kamu menangis karena orang yang kamu cintai sendiri. Aku menunduk, bahuku bergetar. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Rangga? Tanyaku dengan suara parau. Bukan hanya soal ibu,
Tapi kenyataan kalau kamu pun ikut-ikutan sembunyikan hal ini. Kamu seharusnya jadi orang yang paling jujur sama aku, bukan orang yang ikut membuat aku hidup dalam kebohongan. Rangga menarik napas panjang, lalu menatapku lurus. Aku rela kamu marah. Asal kamu tahu satu hal, aku nggak pernah berhenti ada buat kamu. Bahkan kalau kamu dorong aku pergi, aku tetap akan ada di dekatmu. Luka ini memang dalam, aku tahu. Tapi jangan hadapi sendirian. Aku menatapnya lama, tapi hati ini terlalu penuh dengan kekecewaan. Rasanya ada dinding tinggi di antara kami. Aku merasa bersalah karena pernah menuduh Rangga macam-macam, bahwa dia hanya ingin terlihat pahlawan, bahwa dia ada maksud tersembunyi di balik kebaikannya. Semua prasangkaku ternyata keliru. Dia memang berniat melindungiku. Tapi luka akibat kebohongannya justru menancap lebih dalam. Rangga, aku menghela napas panjang. Aku nggak tahu lagi siapa diriku sekarang. Aku nggak tahu bagaimana cara mempercayai siapapun. Kamu orang yang paling kuandalkan, tapi kamu juga yang ikut membuat aku terjebak dalam gelap. Rangga maju selangkah lagi, wajahnya begitu dekat denganku. Kalau kamu mau benci aku, bencilah. Kalau kamu mau marah, marahlah. Tapi jangan pernah berpikir kalau aku akan pergi. Aku sudah pilih jalan ini, menemanimu, meski harus menerima kebencianmu. Itu lebih baik daripada aku harus kehilanganmu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Isak tangis pecah, tak mampu lagi kutahan. Semua rasa bercampur, kecewa, sakit, marah, tapi juga rasa hangat karena Rangga tetap bertahan di sisiku. Aku tahu aku terlalu kejam padanya. Aku tahu dia tidak sepenuhnya salah. Tapi hati ini, luka ini, sudah terlanjur dalam. Biarkan aku sendiri dulu, Rangga, bisikku lirih di sela tangis. Aku butuh waktu. Aku takut aku akan semakin membencimu kalau kamu terus di sini. Rangga terdiam. Lama. Lalu aku merasakan jemarinya menyentuh bahuku. Lembut, hanya sebentar. Baik. Aku akan beri kamu waktu. Tapi ingat, aku nggak akan pergi jauh. Aku akan tetap ada, meski kamu menutup pintu. Ia melangkah mundur, lalu keluar perlahan. Pintu kamarku tertutup pelan di belakangnya. Aku terduduk di lantai, menatap kosong. Tangisku semakin menjadi. Kata-kata Rangga berputar-putar di kepalaku, bercampur dengan wajah ibu yang menangis, wajah Pak RT yang penuh rasa bersalah, dan semua kebohongan yang menjeratku. Aku merasa seakan hidupku bukan milikku lagi. Semua orang menyembunyikan sesuatu. Semua orang punya rahasia. Dan aku hanya perempuan yang dibiarkan terhuyung dalam gelap, berusaha mencari pegangan, tapi justru yang kupegang ikut melukai. Kabar itu akhirnya meledak, seperti bom yang tak bisa lagi ditahan ledakannya. Aku masih ingat jelas hari ketika beberapa ibu-ibu di warung kopi berbisik-bisik sambil melirik ke arah rumahku. Bisikan itu bagai jarum yang menusuk telingaku. Katanya Pak RT mau nikahin ibunya sih. Salah satu dari mereka menurunkan suara, tapi tetap bisa kudengar jelas. Ya ampun, pantesan aja sering kelihatan keluar masuk rumah itu. Nggak nyangka, ya. Padahal selama ini kelihatan terhormat. Sambung yang lain sambil tertawa getir. Kalau aku jadi anaknya, malu banget. Hih. Aku berjalan melewati mereka dengan kepala tertunduk. Wajahku panas. Aku ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu seperti menembus pori-pori tubuhku, tak bisa kuhalangi. Sesampainya di rumah, aku mendapati ibu duduk di ruang tamu. Pak RT ada di sampingnya, dengan wajah penuh penyesalan, seakan baru saja mendapat teguran keras dari warga. Dengar, Nak, suara ibu bergetar, matanya sembab karena menangis. Pak RT,
Dia berjanji akan menikahiku. Dia mau bertanggung jawab atas semua ini. Aku menatap Pak RT dengan pandangan tajam, seakan ingin menembus isi kepalanya. Bertanggung jawab, Pak? Bertanggung jawab dengan menikahi ibu saya, setelah semua orang sudah tahu? Setelah aib ini jadi bahan gunjingan di warung, di pos ronda, bahkan di pengajian, suaraku meninggi, penuh amarah. Pak RT menarik napas panjang, lalu menunduk. Aku hilaf, Nak, aku memang salah. Tapi aku laki-laki, dan aku tak ingin lari dari kesalahan. Aku akan menikahi ibumu. Biar orang bicara apapun, aku tetap akan jalani. Aku tertawa pahit. Mudah sekali, ya, Pak? Menikahi ibu saya seakan semua masalah akan selesai begitu saja, padahal nama baik kami sudah hancur. Harga diri saya sebagai anak sudah diinjak-injak. Apa Bapak tahu rasanya jadi bahan ejekan warga? Ibu langsung memegang tanganku, suaranya lirih. Nak, jangan begitu. Ibu juga nggak ingin semua ini terjadi. Ibu cuma manusia biasa yang butuh kasih sayang. Ibu salah, ibu tahu. Tapi jangan sakiti ibu dengan kata-kata itu. Aku menoleh ke arahnya, air mataku mulai jatuh. Bu, aku nggak pernah minta banyak. Aku cuma pengen ibu tetap jadi sosok yang bisa kubanggakan. Tapi sekarang, aku bahkan nggak berani keluar rumah tanpa orang melirik dan berbisik di belakangku. Pak RT berusaha mendekat, tapi aku mundur selangkah. Jangan, Pak, jangan dekati saya. Bapak sudah cukup merusak hidup kami. Kalau aku tidak menikahi ibumu, apa kamu mau orang-orang makin menghina? Dengan menikah, setidaknya ada bentuk tanggung jawab. Orang akan melihat aku resmi. Itu lebih baik, bukan? Suaranya terdengar memohon. Aku mendengus sinis. Lebih baik menurut siapa? Pak? Menurut Bapak yang ingin cuci tangan? Atau menurut warga yang sudah puas bergosip? Menurut saya, semua ini tetap salah. Dan luka ini nggak akan hilang meski ada cincin di jari ibu. Ibu menangis semakin keras. Nak, tolong jangan benci ibu. Ibu mohon. Aku memejamkan mata, menahan sakit di dada. Aku tahu, ibu juga korban perasaannya sendiri. Tapi sulit bagiku menerima semua ini dengan lapang dada. Malam itu, aku keluar rumah. Udara dingin menusuk kulit, tapi lebih menusuk lagi tatapan orang-orang yang kutemui di jalan. Seorang bapak-bapak di pos ronda bersiul sinis saat aku lewat. Nah, itu dia anaknya. Kasihan, ya, punya ibu begitu. Aku berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata merah. Kalau kalian gak bisa menghargai orang lain, setidaknya diamlah. Jangan seenaknya menginjak harga diri orang lain. Mereka terdiam sejenak, tapi kemudian tertawa kecil, seolah perkataanku hanya angin lalu. Aku berjalan semakin cepat, tak sanggup mendengar lebih banyak. Sesampainya di rumah, Rangga sudah menungguku di teras. Wajahnya cemas. Kamu dari mana? Aku khawatir. Aku tahu ini berat buatmu. Aku duduk di sampingnya, bahuku lunglai. Rangga, aku lelah. Rasanya semua orang jadi hakim. Aku bahkan tak lagi punya tempat untuk sembunyi. Ia menggenggam tanganku erat. Aku tahu. Tapi dengar, kamu gak sendiri. Aku ada di sini. Mungkin orang-orang gak akan berhenti bicara, tapi kamu harus percaya, waktu akan buktikan segalanya. Jangan biarkan gosip mereka menghancurkanmu. Aku menatap matanya, berusaha mencari kekuatan di sana. Tapi Rangga, bagaimana kalau aku sendiri gak bisa memaafkan? Bagaimana kalau rasa malu ini selamanya tinggal di sini?
Aku menepuk dadaku sendiri. Rangga terdiam lama, lalu berbisik, mungkin kamu gak bisa melupakan. Tapi kamu bisa memilih, apakah mau terus hidup dalam luka, atau bangkit dan menghadapi semuanya. Aku menunduk, air mataku kembali jatuh. Kata-katanya menusuk, tapi juga menyalakan sedikit cahaya dalam gelapku. Di kamar, aku mendengar suara ibu berdoa lirih. Ya Allah, ampuni hamba MU. Jangan biarkan anakku hancur karena dosa hamba. Lindungi dia dari rasa malu yang tak pantas ia tanggung. Hatiku bergetar. Mungkin benar, aib sudah menyebar. Mungkin benar, nama baik ibu tak lagi terhormat di mata orang. Tapi di dalam rumah ini, aku masih anaknya. Dan aku harus menemukan cara untuk tetap berdiri, meski dunia menertawakan. Hari itu, langkah kakiku terasa berat saat keluar dari rumah. Udara kampung sebenarnya sejuk, tapi bagiku, setiap hembusan angin membawa bisikan-bisikan tajam yang menusuk telinga. Tatapan orang-orang tak lagi sama. Ada rasa iba, ada yang mengejek, ada pula yang hanya sekadar pura-pura tak tahu, padahal aku tahu mereka membicarakannya di belakang. Aku menggenggam erat tangan Dion, pacarku, satu-satunya tempatku bersandar sejak aib itu terbongkar. Tapi bahkan dengan kehadirannya, dadaku tetap sesak. Ketika aku melewati deretan warung kecil dekat mushola, samar-samar terdengar suara dua ibu-ibu yang sedang berbincang sambil menunduk, seakan takut aku mendengar. Padahal jelas sekali, kalimat mereka tertuju padaku. Kasihan ya Fania, salah satu dari mereka berbisik. Iya, ibunya tua-tua masih bisa hamil, dan sama Pak RT pula. Tubuhku kaku seketika. Suara itu seperti petir di siang bolong. Meski aku sudah menduga, tapi ketika benar-benar mendengarnya langsung, rasanya sakit luar biasa. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang menggenang. Tanganku langsung meremas tangan Dion lebih kuat. Dion menoleh cepat, melihat wajahku yang mulai bergetar menahan tangis. Fen, kamu dengar tadi? Suaranya pelan, khawatir. Aku mengangguk, bibirku bergetar. Aku dengar, Dion, semua orang pasti sudah tahu. Mereka menertawakan aku. Bukan ibu saja yang jadi bahan omongan, tapi aku juga. Dion langsung menghentikan langkah kami, lalu menarikku ke sisi jalan yang agak sepi. Dengar aku, Fen. Kamu gak salah, kamu gak melakukan apa-apa. Jangan biarin mereka bikin kamu hancur. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kenyataannya, Dion, aku tetap harus menanggung semua ini. Aku yang jadi anak, aku yang kena dampaknya. Kamu gak tahu rasanya ditatap seperti aku ini, najis. Aku tak kuasa lagi menahan tangis. Air mata mengalir deras, membuat pundakku bergetar. Dion langsung memelukku, mengusap punggungku dengan lembut. Tenang, Fen, aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu. Biarlah mereka mau ngomong apa, yang penting kamu tetap kuat. Tapi pelukan Dion tak serta-merta bisa meredakan luka yang sudah terlalu dalam. Aku merasakan setiap tatapan, setiap bisikan, seakan jarum-jarum yang menusuk kulitku. Bahkan ketika Dion mencoba mengalihkan pembicaraan, kepalaku tetap dipenuhi dengan kata-kata kejam itu. Ibunya tua-tua masih bisa hamil, sama Pak RT pula. Sore itu, ketika aku pulang, suasana rumah juga tak jauh berbeda. Ibu duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Dia seperti kehilangan nyawanya. Berhari-hari ia tak berani keluar rumah. Rambutnya yang dulu selalu disisir rapi kini berantakan. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Aku berdiri di hadapannya, terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. Bu, aku nggak kuat. Semua orang ngomongin kita. Aku keluar rumah sebentar aja,
langsung dengar bisikan yang menusuk hati. Sampai kapan aku harus hidup kayak gini, Bu? Ibu menatapku dengan mata penuh air. Fania, nak, maafkan ibu. Ibu nggak pernah bermaksud bikin kamu malu. Semua ini kesalahan ibu. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Kalau memang ibu tahu ini salah, kenapa ibu masih melakukannya? Bu, kenapa harus dengan Pak RT? Kenapa harus bikin aku jadi bahan ejekan seisi kampung? Ibu menunduk, menangis tanpa bisa menjawab. Lalu tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ayah? Tidak. Aku tahu siapa. Rangga, kakakku, muncul dengan wajah letih. Ia masuk dan duduk tanpa berkata apa-apa. Tatapannya kosong, seperti kehilangan arah. Fen, akhirnya ia membuka mulut. Kamu harus kuat. Jangan pedulikan mereka. Aku menatapnya tajam. Kamu gampang ngomong gitu, Kak. Kamu lelaki. Kamu bisa pura-pura cuek, bisa jalan dengan kepala tegak. Tapi aku perempuan, Kak. Semua tatapan itu langsung menusuk. Semua bisikan itu bikin aku mau mati rasanya. Rangga mendesah panjang, menekuk wajahnya. Aku tahu, Fen, aku tahu. Makanya aku dari awal selalu berusaha nutupin ini semua biar kamu nggak tahu. Aku kasih uang ke Pak RT, aku jaga omongan orang, tapi akhirnya semua kebongkar juga. Aku cuma mau lindungin kamu, Fen. Aku terdiam. Ada rasa sesal dalam hatiku, karena aku dulu sempat marah besar dan menuduhnya macam-macam. Tapi luka yang sekarang kurasakan terlalu berat untuk sekadar diobati dengan kata maaf. Fen, suara Dion tiba-tiba terdengar. Dia ternyata mengikutiku masuk, menatap kami semua dengan wajah serius. Aku tahu ini berat, tapi kalian gak bisa terus saling menyalahkan. Yang terjadi udah terjadi. Sekarang yang penting, gimana kalian bisa bangkit dari semua ini. Fania butuh kekuatan, bukan hanya air mata. Aku menoleh padanya, air mata masih jatuh. Tapi gimana caranya? Dion? Semua orang udah tahu. Semua orang udah menilai. Nama keluarga kita udah hancur. Bahkan kalaupun Pak RT benar-benar tanggung jawab nikahi ibu, tetap aja aibnya nggak akan hilang. Ibu langsung terisak lagi. Rangga memejamkan mata, seakan tak sanggup mendengar kalimat itu. Dion menggenggam bahuku erat. Fen, kamu punya aku. Aku akan tetap ada buat kamu, apapun kata orang. Kamu bukan dosa ibumu, kamu bukan aib keluargamu. Kamu Fania, perempuan kuat yang aku cintai. Jangan biarin mereka menghancurkanmu. Kata-kata Dion seharusnya bisa jadi penghiburan. Tapi aku hanya bisa menangis. Aku tahu ia tulus, tapi luka ini terlalu nyata. Bisikan orang-orang akan terus mengikuti, setiap kali aku melangkah keluar rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku teringat lagi bisikan di jalan tadi, teringat tatapan orang-orang, teringat wajah Dion yang berusaha menenangkanku meski aku terus memberontak. Aku keluar ke teras rumah, duduk di kursi bambu, menatap langit malam yang penuh bintang. Hatiku hancur, tapi aku juga sadar. Aku harus memilih, terus terpuruk, atau mencoba berdiri meski dengan luka. Suara langkah pelan terdengar. Ternyata Dion datang lagi, membawa jaket untukku. Aku tahu kamu gak bisa tidur. Aku temenin, ya, katanya lembut. Aku hanya mengangguk pelan. Dia duduk di sampingku, membiarkan hening mengisi udara. Lalu perlahan, ia menggenggam tanganku. Fen, aku tahu kamu kuat. Kamu mungkin gak merasa begitu sekarang, tapi aku lihat jelas kekuatan itu ada di dirimu. Jangan biarin omongan mereka menghapus siapa dirimu sebenarnya. Aku menoleh padanya, menatap mata Dion yang begitu tulus. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, aku merasa ada cahaya kecil di tengah kegelapan. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini aku tak merasa sendirian. Terima kasih, Dion, bisikku lirih. Dia tersenyum, lalu merengkuhku dalam pelukan hangatnya. Kita akan lewati ini bareng-bareng. Aku janji. Dan malam itu, meski luka tetap ada, aku mulai percaya, mungkin masih ada harapan untukku,
meski hidupku porak-poranda. Akhirnya, ibu benar-benar menikah dengan Pak RT. Tidak ada pesta, tidak ada undangan, hanya pernikahan diam-diam yang dilakukan untuk menutupi aib yang sudah terlanjur menjadi bahan gunjingan tetangga. Semua orang tahu, semua orang membicarakan, tapi pura-pura tidak peduli. Aku hadir bukan sebagai saksi kebahagiaan, melainkan sebagai saksi kehancuran. Aku berdiri di sudut ruangan, tubuhku kaku, wajahku tanpa ekspresi. Rasanya aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaraku mati di tenggorokan. Sejak hari itu, sesuatu dalam diriku patah. Aku merasa kehilangan segalanya, kepercayaan, kebanggaan, bahkan arah hidupku. Ibu yang dulu kuanggap pilar, yang selalu kupegang sebagai tempat pulang, kini berubah menjadi asing. Suamiku yang kuanggap sandaran, ternyata ikut bersekongkol dalam menyembunyikan kebenaran. Dan aku merasa bodoh, karena terlalu lama menutup mata, berpura-pura tidak melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas. Rumah ibu yang dulu penuh tawa kini, hanya menghadirkan sesak di dada. Saat aku melangkah masuk, aku hanya bisa berdiri kaku, menatap dinding-dinding yang kini seakan menyimpan rahasia kelam. Bau masakan ibu yang dulu selalu membuatku betah, kini justru mengingatkanku pada kepalsuan. Suara ibu yang dulu menenangkan, kini terdengar seperti gema pengkhianatan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bisa memaafkan? Tapi semakin ku coba, semakin dalam luka itu menusuk. Bagaimana mungkin aku memaafkan? Ketika setiap detik kebersamaan berubah menjadi pengingat bahwa orang yang kucintai sanggup menghancurkanku tanpa ragu, tetangga mungkin akhirnya diam, berita mungkin perlahan redup, tapi luka ini tidak pernah padam. Ia menempel, hidup bersamaku, menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkahku. Kini aku benar-benar sadar, keluarga bukan selalu tempat paling aman. Kadang, justru dari sanalah datangnya pengkhianatan yang paling menusuk, luka yang paling dalam, dan rasa kehilangan yang tak pernah bisa terganti. Dan setiap kali aku berdiri di depan rumah itu, aku hanya bisa berbisik dalam hati. Aku pernah percaya keluarga adalah tempatku pulang. Tapi kenyataannya, di sanalah aku justru kehilangan segalanya.